Aksi sweeping pemotor ojol yang masih tetap melayani customer on beat sempat terjadi selama berlangsungnya demonstrasi damai menuntut para aplikator patuhi SK Gubernur Jatim, yakni tentang batas tarif minimal di depan Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Jatim pada Kamis 10 Oktober 2024. Diketahui masa aksi berjumlah hampir 1.000 orang itu kembali mendatangi kantor Diskominfo Jatim seraya membentangkan spanduk yakni mulai pukul 13.30 WIB. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi aksi sweeping driver online yang masih tetap melayani customer atau on beat mewarnai berlangsungnya demonstrasi damai menuntut para aplikator patuhi SK Gubernur Jatim tentang batas tarif minimal di depan gedung Diskominfo Jatim di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya pada Kamis siang. Satuan Tribun Jatim di lokasi pada siang hari itu, masa aksi berjumlah hampir sekitar 1.000 orang itu kembali mendatangi kantor Diskominfo Jatim setelah berkeliling ke beberapa lokasi untuk eh, lokasi kedinasan, termasuk juga markas kepolisian untuk menyampaikan surat perizinan atau pemberitahuan untuk melaksanakan aksi sekaligus untuk memberikan surat undangan terhadap dinas-dinas terkait termasuk pihak aplikator-aplikator untuk diajak beraudiensi di kantor Diskominfo Jatim yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Kemudian masa aksi kembali mendatangi kantor tersebut pada siang hari, kemudian membentangkan spanduk bertuliskan 5 poin aspirasi atau tuntutan mereka. Beberapa di antara dari mereka mulai berorasi melalui peralatan pelantang suara mobil komando disertai dengan menyalakan flare warna oranye dan warna hijau secara bergiliran. Sedangkan lainnya terpantau melakukan aksi sweeping atau screening pemantauan terhadap ojol atau driver online yang masih tampak nekat melayani customer untuk jasa antar orang ataupun barang. Mereka melakukan aksi sweeping terhadap kendaraan motor atau mobil dari driver online yang melintas di kerumunan massa di ruas Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gayolan, Kota Surabaya. Seorang ojol berkaos oblong berjaket ojol warna hijau mengendarai motor Honda Beat tanpa menjadi sasaran kerumunan massa aksi. Lalu beberapa orang massa aksi juga dari kalangan ojol itu berusaha memberikan pengertian untuk segera menepikan kendaraannya dan diberikan edukasi secara persuasif mengenai alasan atas adanya aksi penghentian paksa tersebut dan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Diskominfo Jawa Timur. Kemudian ada juga pemotor ojol yang berusia tua juga terjaring razia sweeping yang dilakukan oleh masa aksi untuk menyelenggarakan demonstrasi tersebut, dan masa aksi sempat memberikan edukasi terhadap si ojol tersebut karena si ojol yang berusia lanjut itu sempat semacam memberikan respon dengan nada tinggi sehingga membuat sedikit ada keributan, tapi sudah berhasil diredamkan oleh anggota kepolisian di lokasi dan beberapa orang massa aksi lainnya. Kemudian koordinator dan humas driver online bubarkan aplikator nakal atau disebut dengan sebutan istilah dobrak Jatim yang bernama Samuel Grandi mengatakan bahwa pihaknya berupaya melakukan proses sweeping terhadap rekan sesama driver online itu dilakukan secara humanis dan persuasif. Namun ia tetap berharap pada rekan sesama driver online itu untuk mendukung upaya massa aksi dalam menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi tersebut. Yakni caranya driver online bisa datang dan bergabung dalam barisan massa aksi di titik kumpul depan gedung Diskominfo Jatim. Kemudian manakala tidak bisa terlibat langsung untuk menghadiri demonstrasi, rekan driver online juga dapat tetap beristirahat di rumah atau tidak mencari customer sementara waktu atau on beat, atau seandainya memang tetap menghendaki untuk melakukan on beat atau mencari penumpang atau melayani customer, rekan driver online diimbau untuk tidak menambahkan atribut driver online yang biasa dikenakannya. Dan aksi damai tersebut bertujuan untuk menyampaikan 5 tuntutan aspirasi, yakni pertama menegakkan SK Gubernur Jatim, kemudian memberi sanksi penghapusan suspend aplikasi atau aplikator yang tidak taat terhadap SK Gubernur Jatim. Kemudian aplikator wajib menetapkan tarif semua layanan roda 2, yakni minimal sekitar Rp2.000 per kilometer, dan untuk tarif Rp8.000 di bawah 4 kilometer. Dan yang keempat adalah menghapuskan sistem aplikator yang merugikan driver. Dan yang kelima adalah memasukkan tarif parkir dalam sistem aplikasi yang diterapkan.
dalam layanan antar barang ataupun antar penumpang. Menurut Samuel, hampir semua aplikator disebutkan tidak secara maksimal menerapkan SK Gubernur Jatim tersebut. Padahal selain karena kecilnya upah atau pendapatan yang diperoleh oleh para driver online, ketidaktaatan terhadap pelaksanaan SK Gubernur Jatim itu juga dianggap berdampak pada aspek keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para driver online. Contohnya, terdapat aplikator yang memberikan fitur layanan jasa antar barang dengan kalkulasi sekali orderan yang dapat untuk sekali orderan pembayaran ternyata diberlakukan juga untuk 7-8 lokasi tujuan pengiriman, yang itu begitu memberatkan dari driver online itu sendiri, dan itu sangat beririsan menyinggung pada aspek keselamatan dan aspek kinerja dari driver online itu sendiri. Kemudian perlu diketahui, Gubernur Jatim kala itu yang dijabat oleh Kofifa Indar Parawansa telah menetapkan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif ojek online roda 2 dan taksi online di Jawa Timur pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 silam. Ada 2 pergub yang ditandatangani Gubernur Jatim pada hari itu, yakni pertama keputusan Gubernur untuk kendaraan roda 2 ojek online, yakni Kepuk nomor 188/291 KPTS /013/2023 tentang pelaksanaan pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Kedua, yaitu keputusan Gubernur untuk kendaraan roda 4 taksi online, yakni Kebub Jatim nomor 188/KPTS/013/2023 tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Rinciannya yaitu untuk Kebub yang mengatur taksi online memuat aturan tarif batas sebesar Rp3.800 per kilometer dan tarif batas atas sebesar Rp6.500 per kilometer, serta tarif minimal sekitar Rp15.200 per kilometer yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh 4 kilometer pertama. Tarif tersebut merupakan tarif yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi, sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan penumpang dan ekstra cover jasa harja. Sedangkan Kepgub yang mengatur untuk ojek online memuat tentang biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang Rp8.000 sampai Rp10.000. Keputusan Gubernur tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara Pemprov Jawa Timur dengan kelompok driver online, yakni meliputi ojol dan pengemudi taksi online serta pihak aplikator beberapa waktu yang lalu. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Humas Dobrak Jatim, yakni Samuel Grandi. Berikut untuk ketayangannya. Disampaikan untuk aksi hari ini pertama, jumlah masa aksinya berapa, Mas? Untuk pada hari ini kami datang dari berbagai kota kabupaten ya, perwakilan ya, dari Jawa Timur. Ada sekitar hampir mencapai 1.000 ya, terutama roda 2 dan roda 4 ya. Perencanaannya akan aksi selama berapa hari ini, Pur? Kami berencana akan aksi selama 7 hari apabila tuntutan kami tidak terakomodir oleh stakeholder terkait. Nah, untuk agendanya, untuk setelah menghimpun massa di depan Diskominfo, nanti akan mau audiensi atau seperti ya, apa nanti? Setelah kami mengunjungi beberapa tempat ya, instansi pemerintahan, kami diundang kembali untuk hari di Diskominfo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.